Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Seperti yang sudah terdaftar di jadwal, untuk mapel bahasa Indonesia kelas 5 ini diampu oleh Ustazah Ma'rufah. Jadi insya Allah dalam 1 semester ke depan Ustazah Ma'rufah akan membimbing anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelumnya Ustazah akan menyampaikan hal penting yang butuh diketahui, yaitu terkait pentingnya belajar bahasa Indonesia. Nah anak-anak, yang namanya manusia pasti butuh orang lain. Tidak bisa kita hidup sendirian. Misal sekolah, bekerja, berkeluarga, dan lain-lainnya. Pasti kita butuh orang lain. Dan artinya kita butuh yang namanya komunikasi atau interaksi. Nah, bagaimana cara kita komunikasi? Ya tentu lewat lisan atau berbicara. Bisa dibayangkan ya, bisa tidak kita paham apa yang disampaikan seseorang jika dia menyampaikan dengan kalimat yang tidak beraturan. Bisa apa tidak? Nah misal mau membeli kambing ya, ada orang yang mau membeli kambing. Maka kemudian terus orang ini itu berkata kepada bapak penjual kambingnya. Beliau mengatakan ya, bapak yang mau membeli kambing ini mengatakan, "Pak, beli kambing saya." Nah, ini kan berarti orang tadi ini meminta si penjual kambing untuk membeli kambingnya. Kan terbalik ya. Harusnya kan, "Pak, saya mau membeli kambing," gitu kan ya. Nah, ini fatalnya jika kita tidak bisa mengolah kalimat dengan baik dan benar. Contoh yang lain ya. Misal ketika kita melihat pencuri gitu ya. Terus kita mau melapor polisi. Kemudian ketika kita lapor, kita dimintai keterangan sama pihak polisi. Maka ya kita harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kita salah mengatakan atau memberi keterangan bisa-bisa akhirnya karena keterangan kita ini polisi malah menghukum yang salah. Menghukum orang yang tidak salah. Nah, padahal ini hanya karena kita salah menyampaikan. Karena kita kurang pandai gitu ya, kurang pandai dalam menyusun kalimat misalkan dan lain-lainnya. Dan sebenarnya masih banyak contoh yang lain yang mana semua ini bisa kita dapatkan dari belajar bahasa Indonesia. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan yang dimiliki ini agar ya anak-anak tidak menyesal di kemudian hari. Karena kita butuh belajar bahasa Indonesia dalam kehidupan ya. Yang mana dalam kehidupan kita itu membutuhkan sekali ilmu-ilmu di dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, itu tadi sedikit pengantar materi pertama bahasa Indonesia ya nak ya. Dan baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tentang mengungkapkan dan mendengarkan pendapat. Nah, apakah anak-anak di sini pernah mengungkapkan pendapat? Insya Allah sudah ya. Begitu juga mendengarkan, pasti juga sudah pernah. Bahkan sering mungkin ya ketika anak-anak bermain dengan teman. Kemudian ketika bersama keluarga dan lain-lain. Nah, kali ini kita belajar mengungkapkan pendapat tentang problematika umat atau masalah yang terjadi pada masyarakat. Nah, anak-anak, ketika kita mau mengungkapkan pendapat terkait suatu masalah, maka ada beberapa step atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita butuh tahu dulu duduk permasalahan tersebut. Kenapa? Ya agar kita mampu menjelaskannya.
kita harus tahu dulu bagaimana sih permasalahan tersebut. Nah, untuk mengetahui caranya yaitu kita bisa menggunakan cara menemukan 5W1H. Nah, 5W1H ini adalah what, ya, where, when, who, why, dan how. Maksudnya, kita temukan jawaban-jawaban dengan menggunakan kata tanya tersebut. Misal, what? Apa? Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan apa yang menjadi permasalahan. Nah, dari permasalahan itu kita bisa tahu jawabannya. Apa sih yang menjadi permasalahan? Kayak gitu. Terus kemudian where? Di mana? Di mana permasalahan ini terjadi? Kemudian when? Kapan? Kapan permasalahan ini terjadi? Who? Siapa? Siapa yang menjadi pokok pembicaraan? Why? Mengapa? Mengapa permasalahan ini bisa terjadi? Kemudian how? Bagaimana? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, inilah langkah pertama, nak. Dari sini kita akan bisa menjelaskan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, untuk hari ini mungkin cukup belajar ini dulu ya, nak ya. Selanjutnya kita mungkin langsung praktek bagaimana mencari 5W plus 1H. Untuk pembelajaran selanjutnya insya Allah kita langsung praktek. Ustazah akan memberikan satu permasalahan dan anak-anak bertugas untuk mencari 5W1H. Nah, itu mungkin dari Ustazah. Baik, jangan lupa dicatat materinya. Maafkan kalau ada salah dan kurangnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.